Didik Prayudi, politikus asal Partai Solidaritas Indonesia, menjadi sorotan netizen usai menyindir Pandji Pragiwaksono soal dinasti politik lewat cuitannya di media sosial X. Namun, berujung pada balasan menohok dari Pandji Pragiwaksono. Peristiwa itu bermula ketika Didik Prayudi, yang juga dikenal sebagai Uki, mengutip tweet seorang warganet di media sosial X. Tweet tersebut berisi video cuplikan roasting komika Mega Salsabila terhadap Pandji di acara Total Politik. Dalam video roasting tersebut, Mega menyindir Pandji yang dikenal vokal dalam mengkritik politik dinasti. Namun ia sendiri menerapkannya di dunia stand-up komedi. Mega menyinggung keputusan Pandji untuk menempatkan sang istri, Kamila Mustika Burhan, pada line-up stand-up fest. Alih-alih dirinya yang merupakan komika dengan jam terbang tinggi dan pengalaman mengikuti berbagai kompetisi stand-up komedi di berbagai kota. Aksi roasting Mega terhadap Pandji dalam acara Total Politik langsung menjadi viral di kalangan warganet. Hal itu diduga sebagai balasan atas pernyataan Pandji pada episode Total Politik sebelumnya. Saat itu, Pandji secara tegas menolak praktek dinasti politik dengan kalimat ikonik, "Man, cut that stupid shit," yang membuat dua host dalam acara tersebut terpojok. Sementara itu, Pandji Pragiwaksono hanya memberikan respon santai atas roasting itu. Ia menulis melalui akun X-nya, "Mohon maaf ini admin, dek Pandjinya lagi cuci piring." Namun tidak hanya Pandji yang terpancing untuk berkomentar. Salah satu politikus PSI, Didik Prayudi atau Uki, juga ikut berkomentar dan menanggapi cuitan tersebut. Uki menulis, "Masalah umat manusia dari dulu menerapkan standar nilai yang tinggi buat orang lain, namun tidak untuk dirinya sendiri. Semoga kita orang berhasil menginternalisasi nilai ke dalam diri sendiri, bukan menggunakan nilai untuk menghakimi orang lain." Banyak warganet menilai bahwa roasting yang dilakukan oleh Mega terhadap Pandji masih dalam konteks bercanda, namun ternyata masih banyak pula yang tergocek atau menganggap serius. Salah satunya Uki. Dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Pandji Pragiwaksono. Gua komika kabupaten, Bang. Gua setiap hari open mic keliling-keliling ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upers. Lu tahu yang jadi line up istrinya Pandji? Mana ngebom lagi? Istrinya Pandji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand up cuman karena dia istri founder. Ya lo, dengan lantangnya Bang Pandji bilang gua nggak setuju dinasti, men. Cut this stupid shit. Menanggapi hal tersebut, Pandji Pragiwaksono menuliskan, "Sit down Ki, be humble." Dengan memberikan capturean berita, PSI saatnya bergerak tolak politik dinasti yang membunuh demokrasi. Tidak bisa dipungkiri, rekam jejak PSI yang dulunya anti dengan politik dinasti, nyata-nyatanya kini malah berbalik mendukung politik dinasti Jokowi. Hal tersebut bisa terlihat saat PSI mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Ditambah lagi, Kaisang yang tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, padahal baru masuk partai 2 hari. Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Di situ tuh gue bilang, kok bisa sih orang ngomong kayak gitu terus dia berpikir lolos begitu aja? Dia pikir kita bego kali ya? Atau dia pikir kita takut? Gue tuh nggak bisa kayak gitu lagi. Jadi kalau ada orang ngomong kayak gitu tuh, gue langsung bereaksi di depan. Man, cut that stupid shit. Jadi kalau orang kemudian menuding PSI, ya saya kasihan sama PSI. PSI-nya anak-anak dugem kok bisa mainin pemilu dari mana? Tentu ada kekuatan lain di luar PSI yang beroperasi dong. Jadi kalau Bung Uki bilang bahwa pemilu ini udah bagus, jangan delegitimasi, mungkin Dek Uki perlu tanya profesor-profesor, guru besar dari seluruh perguruan tinggi ternama yang teriak betapa pemilu kali ini nir moral, nir etika, banyak pelanggaran hukum. Karena mereka orang-orang netral yang sudah sepuh, yang sayang sama Republik ini, ya. Jadi kita berangkat dari situ dulu. Politisi PDIP, Deddy Sitorus, menyebut PSI adalah partai anak-anak dugem. Dari fakta itulah, ia kemudian menyebut jika PSI tidak mungkin mempunyai kekuatan untuk melakukan kecurangan di pemilu 2024. Ia menyebut pasti ada kekuatan di belakang PSI yang bisa mengubah suara PSI. Karena seperti dikatakan Uki tadi, itu kan soal sebaran, basis-basis PSI belum masuk.
Nah kalau sisa 35% lagi itu sisanya adalah basis PSI, bukan PSSI sorry, bisa 7% beneran, why not? Dan itu berarti menyempurnakan agenda Jokowi yang disampaikan pada Bambang Wijayanto bahwa PSI pasti lolos parlemen. Kan ini yang kemudian mengganggu ingatan publik, imajinasi publik. Oh ternyata berhasil nih Pak Jokowi masukin yang namanya PSI, kan kira-kira gitu nih, iya kan? Jadi kalau orang kemudian menuding PSI, ya saya kasihan sama PSI. PSI-nya anak-anak dugem kok bisa mainin pemilu dari mana? Tentu ada kekuatan lain di luar PSI yang beroperasi dong. Dan apa yang dikatakan misalnya disebutkan Pak Jokowi membagikan bansos di depan istana, itu juga tahun 2023 Ya, bulan April. 2023. Iya, Ya. saat itu kan nggak pernah diributkan. Nah ini diributkan kenapa? Karena pecah kongsi itu tadi. Oh salah kau, aku bantah itu. Oke, silakan, Pak. Jadi pandanganmu tidak sepicik itu. Waduh. Gitu loh. Terjadi perdebatan sengit antara juru bicara paslon nomor urut 2, Dede Prayudi, dengan jubir paslon nomor urut 1, Masinton Pasaribu. Masinton terlihat emosi mendengar pemaparan dari Dede Prayudi, lalu membalasnya dengan nada tinggi. Awalnya, Dede membantah tudingan bansos yang dibagikan Jokowi di depan istana, yang awalnya tidak diributkan oleh PDIP. Namun usai pecah kongsi antara PDIP dengan Jokowi, baru diributkan. Padahal itu dilakukan pada 30 April 2023. Kalau kau hari ini tidak konsisten apa segala macam, dari kau kasih award pembohong ya, kita nggak tahu nih siapa yang berbohong apa mereka yang pembohong kan gitu. Kalau hari ini muji-muji, jadi ya Bung ya, nggak bisa kau melihat sesederhana seperti kepicikanmu itu. Waduh. Sikap aku tegas. Ya, Kita tegas, dia pengen 3 periode kita tentang tuh. Jadi jangan kau bilang karena pecah kongsi. Tidak pecah kongsi sekalipun ketika presiden melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, kita tolak tuh. Mendengar kata pecah kongsi, Masinton langsung naik pitam. Kalau ini ia mengaku harus menjawab karena pandangan PDIP tidak sepicik pikiran Dede yang mewakili PSI. Masinton lalu menyinggung ketidakkonsistenan PSI dari pemberian award pemimpin pembohong. Masinton lalu mengungkit ketidakkonsistenan PSI kala memberikan award pemimpin pembohong kepada Prabowo Subianto. Masinton lalu menuding jika PSI lah yang selama ini pembohong karena dulu menghina kini memuji. Mbak Puan sendiri pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak pernah meminta 3 periode, kecuali Bang Masinton sedang mengatakan Mbak Puan berbohong. Bos ya, gua menyampaikan itu sebelum Mbak Puan itu menyampaikan itu. Mbak Puan harus dipahami beliau sebagai ketua DPR. Gitu loh. Jadi Tapi sikap saya sejak awal 2022, maka kau buka rekam jejak itu. 2022 saya tolak itu 3 periode skenarionya, penundaan pemilu sama menciptakan calon boneka. Itu jauh sebelum ada politisi menyampaikan itu, Bos. Jadi ya, itu sikap, bukan yang pelintar-pelintur seperti anak muda seperti kalian, konsisten pada tidak konsisten. Gitu loh. Menurut Masinton, ini tidak sesederhana seperti pikiran picik Dede Prayudi sebagai jubir dan politisi PSI. Menurut Masinton, sikap PDIP tegas tidak ingin Jokowi 3 periode. Sambil menuding, Masinton meminta agar UKI tidak menggunakan kata pecah kongsi. Masinton lalu menambahkan, jika presiden melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, pasti akan ditolak. Nah, kemudian ya, jadi ini kau jangan tarik persoalan ini, oh ini karena pecah kongsi apa segala macam. Kalau melanggar aturan, Mbak, kita harus ingatkan, gitu loh. Jadi aturan kita yang ini dimana yang pendukung, dilanggar, Bang bukan Masinton? pemuja. Kalau kau levelnya pemuja, kau kehilangan rasionalitasmu karena memuja. Kalau pujaannya membilang aturan mana yang dilanggar, matahari Masinton? terbit dari barat, kau pasti tepuk tangan. Sementara itu, Dede coba menyegah Masinton jika Puan pernah mengatakan jika Jokowi tidak pernah meminta 3 periode, kecuali Masinton sedang mengatakan bahwa Puan menyampaikan kebohongan. Masinton lalu menjawab, yang harus dipahami, Puan berbicara demikian sebagai ketua DPR, sementara sikapnya sejak tahun 2022 menolak 3 periode. Menurut Masinton, skenario yang akan dilakukan adalah penundaan pemilu dan menciptakan calon boneka. Saya katakan bahwa Putusan MK itu jelas semuanya dengan tema ini ya, persoalan gonjang ganjing ini, putusan di MK pelanggaran etika berat. Kemudian dikuatkan lagi dengan putusan DKPP hari ini bahwa ada pelanggaran etik.
Ini semuanya prosesnya melanggar dari awal proses pencalonan ini. Masinton mengaku sikap ini ia lakukan jauh sebelum ada politisi menyampaikan hal tersebut. Jadi menurut Masinton, sikap itu adalah sikap politis yang mempunyai pendirian, bukan anak muda tapi tidak punya pendirian, pelintat-pelintut tidak karuan. Masinton melanjutkan, jadi jangan menarik persoalan ini dengan dalih pecah kongsi atau segala macamnya. Kalau melanggar aturan, presiden harus diingatkan. Cara-cara memuja Jokowi itu menghilangkan rasionalitas anak muda seperti anggota PSI. Putusan MK itu jelas melanggar etika berat, kemudian dikuatkan lagi dengan putusan DKPP bahwa ada pelanggaran etika. Dari awal, pencalonan Gibran itu sudah melanggar. Bahwa sebenarnya Pak Jokowi udah lama kampanye, mereka pasang muka Pak Jokowi. Di sini Kaisang, ini Pak Jokowi, tapi surveinya nggak naik-naik juga. Kalau approval rating tadi Artinya kepuasan itu semu karena ada bansos saja. Gitu loh. Jadi rakyat dibagiin bansos lalu disurvei ya tinggi. Ya sekarang saya tanya Mas Uki, kenapa PSI nggak naik? Udah masang muka Pak Jokowi. Siapa bilang nggak naik? Ya, nggak naik, nggak lulus. Terakhir 4,5%. Sebutkan partai mana, lembaga survei mana, 4,5%, Bang. partai mana yang anggota persepsi mengatakan Anda lolos. Kemarin Pak Jokowi yakin bisa dan Pak lolos Jokowi ke juga Senayan. Sementara itu Iqbal mengatakan, jika Jokowi sebenarnya sudah kampanye seperti yang dilakukan oleh PSI dengan memasang foto Jokowi di berbagai baliho di Indonesia. Namun tragisnya tidak mempengaruhi elektabilitas PSI yang diprediksi tidak akan lolos ambang batas parlemen. Hal itu tidak selaras dengan tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi. Wajar survei tingkat kepuasan Jokowi tinggi karena saat disurvei sambil memberikan bansos.